Waktunya Mama bercerita. Hai kawan, Mama akan bikin video yang berbeda seperti yang sebelum-sebelumnya. Itu cerita rakyat kan? Nah, sekarang Mama akan bikin video yang bercerita tentang apa ya? Penasaran kan? Nah, Mama akan bikin video tentang sejarah panjang Indonesia, yaitu tentang perang-perang yang ada di Indonesia. Indonesia itu memiliki sejarah panjang sampai akhirnya meraih kemerdekaan. Banyak terjadi pertempuran di daerah yang menelan banyak korban jiwa. Bahkan setelah mendeklarasikan kemerdekaannya, Indonesia juga masih berjuang untuk mempertahankan kedaulatannya. Oke, perang melawan penjajah juga di Indonesia terjadi dalam beberapa periode, mulai dari sebelum kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Oke, video ini Mama buat untuk memberikan pengetahuan buat kawan-kawan semua tentang perang-perang yang ada di Indonesia. Nah, yang sekarang Mama akan ceritakan adalah tentang perang sebelum kemerdekaan, yaitu Perang Diponegoro. Nah, jadi untuk yang kalian yang belum tahu ataupun yang udah tahu ceritanya, boleh kumpul di sini. Mari merapat. Oke, sebelum Mama ke Perang Diponegoro, Mama akan ceritakan sedikit tentang Pangeran Diponegoro yang tidak lain adalah pemimpin dari Perang Diponegoro ini. Nah, Pangeran Diponegoro lahir dengan nama Bendara Raden Mas Mustahar. Pada tanggal 11 November 1785, ia lahir di lingkungan Keraton Yogyakarta. Ayahnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono III, Raja ketiga Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan ibunya bernama Mangkarawati, yaitu selir Sri Sultan Hamengkubuwono III, yang berasal dari Pacitan. Sejak kecil, Raden Mas Mustahar ini tidak diasuh oleh kedua orang tuanya, melainkan oleh nenek buyutnya, yaitu Ratu Ageng Permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono I di Puri Tegal Rejo. Saat beranjak dewasa, tepatnya pada 1805, namanya diubah oleh sang kakek, yaitu Sultan Hamengkubuwono II, menjadi Raden Mas Ontowiryo. Nah, ketika ayahnya resmi naik tahta pada 1812 menjadi Sultan Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono III ini, Raden Mas Ontowiryo dinobatkan sebagai pangeran dengan nama Pangeran Harya Dipanegara. Ya, sejak saat itu Raden Mas Ontowiryo dipanggil dengan nama Pangeran Dipanegara atau Pangeran Diponegoro. Sejak kecil, beliau telah mendapatkan pendidikan yang sangat baik di lingkungan keraton, termasuk ilmu agama, sastra Jawa, dan ilmu kepemimpinan yang diwariskan oleh ayahnya. Pada tahun 1809, Pangeran Diponegoro menikahi Raden Ajeng Retno Dumilah, putri dari Patih Danureja III. Nah, pernikahan ini diharapkan dapat memperkuat ikatan politik antara keluarga keraton dengan keluarga bangsawan lainnya di Jawa. Oke, itu dia sedikit informasi tentang Pangeran Diponegoro ya. So, sekarang waktunya Mama akan menceritakan tentang Perang Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi di sekitar tahun 1825 sampai 1830, yaitu 5 tahun ya. Mengapa disebut dengan Perang Diponegoro? Karena perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, selain disebut dengan Perang Diponegoro, perang ini juga disebut sebagai Perang Jawa karena peristiwa ini terjadi di tanah Jawa. Perang ini adalah pertempuran antara pasukan Pangeran Diponegoro dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Perang Diponegoro telah menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa dan juga puluhan ribu serdadu Belanda. Perang Diponegoro juga menjadi salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Indonesia. Penyebab Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah adanya campur tangan pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam urusan kerajaan. Nah, campur tangan Belanda ini terjadi juga ketika pengangkatan Hamengkubuwono V yang saat itu dinilai belum cukup umur. Nah, pengangkatan ini tidak lepas dari pengaruh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selain itu, adanya pemberlakuan pajak yang sangat tinggi oleh pemerintah Hindia Belanda semakin memicu kemarahan Diponegoro karena menyengsarakan rakyat.
Puncak kemarahan Pangeran Diponegoro terjadi ketika pemerintah Hindia Belanda memasang tonggak-tonggak atau patok untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Nah, pemasangan ini dilakukan atas perintah Presiden Smitherd, yaitu wakil pemerintah Hindia Belanda di wilayah Kesultanan Yogyakarta. Maaf ya kalau mamah pengucapannya salah. Oke, Pangeran Diponegoro yang muak dengan sikap Belanda kemudian menciptakan sebuah gerakan perlawanan yang menyatakan sikap perang. Pada 20 Juli 1825, Belanda mengirimkan serdadu dari Yogyakarta untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Saat itu Pangeran Diponegoro dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos. Namun kediamannya di Tegalrejo habis dibakar. Pangeran Diponegoro bergerak ke barat hingga ke Gua Selarong di Dusun Kentolan Lor, Guosari, Pajangan, Bantul sebagai markas besarnya. Nah, perang Diponegoro melibatkan berbagai kalangan, mulai dari kaum petani hingga golongan priai yang menyumbangkan uang dan juga barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Dalam perjuangan ini, Pangeran Diponegoro tidak sendirian karena dibantu oleh Kiai Mojo yang merupakan ulama terkenal di Pulau Jawa sebagai penasihat agama. Diponegoro juga mengangkat Sentot Ali Bahar Shah Prawiradirja sebagai penasihat militer. Selama perang berlangsung, Diponegoro menggunakan beberapa strategi perlawanan. Nah, strategi yang paling terkenal adalah melaksanakan perang secara gerilya atau perang yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Hanya dalam waktu 3 minggu saja setelah penyerbuan Tegalrejo, pasukan Diponegoro sudah bisa melakukan penyerangan dan berhasil menduduki Keraton Yogyakarta. Nah, Pangeran Diponegoro juga berhasil memenangkan beberapa pertempuran darat melawan Belanda, seperti kemenangan pada tanggal 6 Agustus 1825 saat daerah Pacitan berhasil direbut oleh pasukan Diponegoro, kemudian daerah Purwodadi juga berhasil direbut dari Belanda. Belanda juga berhasil dikalahkan dalam pertempuran di Prambanan, Pleret, dan juga Kedu. Kemenangan ini semakin menumbuhkan besarnya dukungan masyarakat Jawa terhadap Pangeran Diponegoro. Pada puncak peperangan di tahun 1827, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu yang menjadi suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belanda melakukan strategi dengan membangun berbagai benteng di tanah Jawa sebagai pertahanan. Strategi ini disebut sebagai siasat benteng Stelsel. Nah, sistem ini membuat pasukan Diponegoro terjepit. Nah, strategi yang dibuat oleh Belanda ini berhasil melemahkan pasukan Diponegoro pastinya. Jadi, pada tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Ali Basah Sentot Prawiradirjo menyerahkan diri kepada Belanda. Pada 21 September 1829, Belanda sempat membuat sayembara dengan hadiah sebesar 50.000 gulden bagi siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro hidup ataupun mati. Pada 16 Februari 1830, Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, yaitu Kolonel Jean Baptiste Clarence. Nah, pertemuan ini dilakukan beberapa kali untuk mengadakan gencatan senjata. Akhirnya pada 25 Maret 1830, Jenderal de Kock memerintahkan Letnan Kolonel Louis Duperon dan Mayor A. V. Michels untuk mempersiapkan perlengkapan militer dan merencanakan penangkapan Diponegoro. Pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Pada akhirnya, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa pengikutnya harus dilepaskan. Nah, penyerahan diri Pangeran Diponegoro pun menandai berakhirnya Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1830. Pangeran Diponegoro sempat diasingkan di gedung Karesiden Semarang yang berada di Ungaran. Pangeran Diponegoro dibawa ke Batavia pada 5 April 1830 dengan menggunakan kapal Pollux. Nah, Pangeran Diponegoro tiba di Batavia pada 11 April 1830 dan ditahan di Stadwis atau gedung Museum Fathahillah. Pada 30 April 1830, Pangeran Diponegoro kemudian dipindahkan lagi ke Manado, kemudian ditawan di Benteng New Amsterdam. Pada 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan lagi nih ke Makassar dan terus diasingkan hingga wafat di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855.
Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun dan menimbulkan dampak yang sangat besar. Bahkan disebut bahwa separuh penduduk Yogyakarta berkurang akibat Perang Diponegoro. Perang Diponegoro menelan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa dan 7.000 pasukan pribumi. Korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara. Perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun ini menguras waktu, tenaga, dan juga kas pemerintah Hindia Belanda. Belanda saat itu memerlukan sekitar 1.000 orang per hari untuk mempersiapkan logistik perang dalam melawan Diponegoro. Perang Diponegoro yang menghabiskan banyak sekali uang pihak penjajah Belanda membuat pemerintah Hindia Belanda semakin gencar untuk mengembalikan kestabilan keuangan mereka. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan merampas lahan dan juga memaksa rakyat Nusantara untuk melakukan tanam paksa atau kultur stelsel. Nah, tanam paksa terjadi sejak 1830 sampai 1870, hampir 40 tahun. Kebijakan ini meningkatkan penderitaan rakyat Nusantara sampai berlipat-lipat. Nah, kekalahan Pangeran Diponegoro secara tidak langsung menandakan penguasaan mutlak pemerintah kolonial Belanda atas tanah Jawa. Nah, hal ini ditandai dengan tunduknya raja dan para bupati Kesultanan Yogyakarta kepada Belanda. Oke, selesai sudah cerita tentang Perang Diponegoro. Mama akan memberitahukan kepada kalian, selain Mama akan cerita tentang cerita rakyat dari Indonesia, Mama juga akan menceritakan tentang perang yang ada di Indonesia, perang-perang yang ada di Indonesia. Jadi buat kalian semua, seperti biasa, yang mau request tentang perang apa lagi nih yang pengen Mama ceritain, boleh komen di kolom komentar. Juga nih, jika ada yang salah juga nih dari cerita yang Mama ceritain tentang Perang Diponegoro ini, boleh kalian koreksi di kolom komentar. Nah, seperti biasa, yang penting, jangan lupa untuk dukung terus Nalagu My Story dengan cara di like, komen, dan juga subscribe biar kita selalu semangat untuk membuat video yang mengedukasi kawan-kawan semua. Oke, segitu dulu. Mama pamit. Bye-bye.